Oke, baik ibu-ibu, itulah ya tadi flip chart tanda-tanda bagaimana ketika anak kita mengalami kekerasan, tindakan kekerasan seksual. Nah, eh, saya mau nanya di sini, bagaimana jika hal itu terjadi pada ibu-ibu? Apa yang akan ibu-ibu lakukan jika hal itu, apa tanda-tanda tadi terdapat pada lingkungan ibu-ibu atau kepada anak ibu-ibu? Apa yang akan ibu-ibu lakukan? Coba silakan saya minta dua orang ya untuk berpendapat ya. Oke, Ibu Ati, iya silakan Bu Ati coba. Oh iya betul sekali. Ya terima kasih untuk Bu Ati, betul sekali. Memang ketika kita melihat kondisi berada pada kondisi demikian, kita harus bisa memperhatikan anak kita, harus menanyakan, harus melindungi anak kita betul sekali. Coba ada lagi siapa yang mau berpendapat? Oke, siapa? Oh Ibu Mira, iya Bu Mira silakan. Iya, betul ya, terima kasih ya untuk Bu Mira. Sama Bu Mira juga betul tadi pendapatnya. Jadi ketika anak kita mengalami hal-hal, kita melihat hal-hal demikian, kita harus bisa menelusuri ya. Kita telusuri dulu bagaimana, apa yang dia alami, lalu kita ajak dia ngobrol, ajak dia untuk terbuka curhat kepada kita. Oke ibu-ibu, sekarang coba lihat, coba kita lihat flip chart ini, coba lihat. Nah, ibu-ibu coba perhatikan ya di sini flip chart versi 11 nomor 12, sikap dan perilaku orang tua jika anak mengalami gejala-gejala kekerasan seksual. Di sini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan ketika anak kita mengalami gejala kekerasan seksual. Yang pertama adalah kita tidak boleh panik dan tidak marah. Kita harus lebih tenang dan lebih bersabar. Itu yang pertama ya. Yang kedua, lalu kita peluklah anak erat-erat untuk menunjukkan bahwa Anda sangat menyayangi mereka. Jadi ketika anak kita mengalami gejala itu, kita harus menunjukkan rasa simpati kita, tunjukkan bahwa kita menyayangi anak kita dengan cara memeluknya, dengan cara memperhatikannya. Lalu selanjutnya sampaikan bahwa tidak ada satu orang pun yang boleh menyakiti mereka, dan apapun yang terjadi eh, akan tetap memberikan perlindungan. Kita harus bisa menyampaikan itu kepada anak kita sehingga anak kita bisa merasa lebih tenang, merasa lebih nyaman, jadi tidak ketakutan lagi. Terus yang selanjutnya adalah kita harus bisa menjadi pendengar aktif tentang cerita dan pendapatnya. Jadi ketika anak kita mengalami gejala tersebut, kita harus bisa menjadi pendengar yang aktif dan juga mampu dan juga mau memberikan pendapat. Jadi kita harus memberikan eh, mendengar pendapat mereka, anak-anak kita, ketika anak kita mengalami gejala tersebut, dan kita juga harus bisa memberikan masukan, berbicara secara perlahan supaya anak kita memahami betul apa yang kita bicarakan. Kita beri dia arahan, itu sebagai bentuk kita dalam melindungi anak kita ya. Lalu selanjutnya adalah mintalah pertolongan ke ahli lembaga dan layanan. Nah, di sini ibu-ibu, jika ibu-ibu melihat ada kondisi gejala kekerasan seksual pada anak, ibu bisa juga meminta pertolongan ahli, misalkan bisa kepada guru ngaji, kalau di daerah-daerah ya, kalau di kampung kayak ini ke ustadz, misalkan bisa ke guru sekolahnya, atau ke ahli, bisa ke ahli psikologi, ahli anak, ke bidan, ke dokter, atau sama pendamping sosial seperti saya, bisa juga ibu meminta pertolongan, meminta bantuan atau dan mengkonsultasikan apa yang sedang dialami oleh ibu dan anak ibu. Atau selanjutnya bisa juga ibu, jika itu sudah mengarah ke tindakan pidana, ibu juga tanda-tanda tindakan pidana, ibu juga laporkan ke polisi, ke polisi, bisa juga ke KPI, KPAI, Komisi Perlindungan Anak, misalkan bisa juga ke aparat setempat. Itu adalah cara-cara ibu ketika mengalami adanya gejala-gejala kekerasan tindak seksual kepada anak kita. Jadi begitu ibu-ibu ya, itu adalah cara-cara yang bisa kita lakukan, yang bisa kita tempuh ketika kita melihat ada gejala-gejala yang mengarah kepada tindak kekerasan seksual pada anak kita. Begitu ibu-ibu, ini harus benar-benar dipahami ya oleh ibu-ibu ya. Nanti kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke.